Shalom, salam podcast M116 Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6 yang menjadi dasar podcast kita agar hidup kita makin baik, makin benar di hadapan Tuhan. Kita akan belajar bagaimana cara mengelola kemarahan. Cara mengatasi marah penting untuk diketahui agar terhindar dari marah berkepanjangan dapat memicu berbagai masalah kesehatan fisik maupun mental. Ada beragam cara untuk meredam emosi yang mudah dipraktekkan dan ampuh untuk membuat diri lebih tenang. Marah merupakan perasaan yang umum terjadi ketika seseorang merasa kesal, kecewa, atau frustasi karena suatu hal. Jika cara mengatasi marah dilakukan dengan tepat, Anda dapat terhindar dari tindakan merugikan diri sendiri. Namun, jika cara marah dilakukan dengan cara keliru, bahkan dipendam, hal ini justru bisa memicu berbagai masalah lainnya, bahkan menimbulkan penyakit tertentu. Pengaruh marah terhadap kesehatan. Ketika marah, sistem syaraf memicu berbagai reaksi biologis yang salah satunya adalah pelepasan hormon pemicu stres seperti hormon adrenalin dan hormon kortisol. Kondisi ini membuat detak jantung, tekanan darah, suhu badan, dan pernafasan meningkat. Jika tidak segera diatasi, marah bisa berdampak buruk pada kesehatan karena memicu penyakit seperti tekanan darah tinggi, stroke, penyakit jantung, gangguan pernafasan, sakit kepala, gangguan pencernaan, dan depresi. Wah, banyak bener. Marah juga dapat mempengaruhi hubungan sosial, pekerjaan, bahkan membuat Anda bermasalah dengan hukum. Misalnya karena melakukan kejahatan, kekerasan, atau pelecehan fisik. Beragam cara mengatasi marah. Marah adalah salah satu bentuk emosi yang normal, tetapi upayakan agar jangan berlebihan. Anda dianjurkan untuk menghadapi marah dengan cara yang positif dan mengendalikannya dengan mencoba berbagai hal berikut. 1. Atur nafas dan kendalikan pikiran. Ketika Anda mulai marah, cobalah untuk menarik nafas panjang dan dalam. Kemudian menghembuskannya secara perlahan. Ulangi hingga Anda merasa tenang dan rasa marah mulai reda. Anda juga bisa menghitung dari 0 hingga sampai 10. Sambil mengatur nafas untuk memberi waktu agar dapat menenangkan diri dan berpikir jernih. Yang kedua, temukan alasan atau penyebab marah. Marah tidak muncul begitu saja, tetapi selalu ada sesuatu yang dapat memicu seseorang untuk marah. Nah, dengan mengetahui penyebabnya, Anda pun dapat fokus mengatasi dan mencari jalan keluarnya. Jangan sampai marah yang muncul memberikan dampak bagi orang lain yang tidak salah apa-apa. Ini apa sih? Ini jadi kena batunya, kena getahnya. 3. Tenangkan diri sebelum berbicara atau bertindak. Ketika hati terasa panas dan emosi tidak stabil, ucapan pun terkadang sulit dikendalikan. Anda bisa saja dengan mudahnya mengatakan sesuatu yang Anda sesali di kemudian hari. Oleh karena itu, cobalah untuk menahan diri dan mengendalikan emosi sebelum Anda berbicara atau bertindak. Bila perlu, Anda bisa berdiam diri sejenak dan menjauh hingga Anda merasa tenang. 4. Ekspresikan kemarahan. Bila mulai merasa tenang dan emosi pun terkendali, Anda bisa menyampaikan hal yang membuat Anda marah dengan cara yang tegas dan tidak bersifat konfrontatif atau menyalahkan orang yang dituju. Ungkapkan secara jelas dan gunakan kata-kata yang tidak menyakiti orang lain. Anda juga bisa meluapkan emosi dengan bercerita dengan teman terdekat atau keluarga agar bisa lebih tenang. 5. Jangan menyimpan dendam. Setelah mengetahui penyebab Anda marah dan mengekspresikannya dengan cara tepat, cobalah untuk melupakan hal yang membuat Anda marah. Jangan sampai Anda menyimpan dendam atau membiarkan emosi yang muncul berlarut-larut. Lepaskan beban pikiran dan amarah yang Anda rasakan. Dengan demikian, Anda bisa lebih tenang dalam menjalani hidup ke depannya. Selain cara meredam mengatasi masalah di atas, Anda juga bisa melakukan berbagai hal untuk meredakan emosi dan mengalihkan amarah yang muncul. Yaitu melakukan aktivitas fisik seperti berjalan kaki sambil menghirup udara segar atau jogging, mendengarkan musik favorit, melakukan hobi atau kegiatan yang disukai, misalnya menulis, melukis, merajut, menari, melakukan meditasi, dan mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih banyak membaca renungan, baca firman Tuhan, mencoba sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya seperti belajar memasak atau fotografi, bercanda atau tertawa bersama teman dengan keluarga, bersama dengan teman dan keluarga. Reaksi orang ketika marah berbeda-beda. Ada yang mengekspresikannya secara verbal atau fisik, ada pula yang memendamnya. Namun pastikan Anda melupakan emosi amarah yang muncul dengan cara yang positif dan tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain. Sahabat podcast M116, marah di dalam Alkitab pun jelas. Jangan engkau marah sebelum matahari tenggelam. Karena kalau marahmu kelamaan, mataharinya gak turun-turun, gak tenggelam-tenggelam. Orang gak bisa tidur. Kenapa ini matahari gak tenggelam-tenggelam? Setelah diteliti, dicari siapa penyebabnya, ternyata dirimu.
Mari kita belajar. Firman Tuhan berkata, marahlah itu sesuatu yang manusiawi, kelola dengan baik, akui, tidak perlu kemudian itu diabaikan, apalagi dianggap itu tidak ada. Kalau ada memang akui, lalu berproseslah. Amarah itu adalah satu reaksi emosi, artinya kita manusia. Kita bisa marah, tapi kelola dengan baik, sehingga kita bisa bertumbuh dan orang lain pun tidak dirugikan, kita pun tidak merugikan diri sendiri. Shalom, salam podcast M116.